Ini bukan dongeng, tapi ini adalah kenyataan terjadi beberapa waktu lalu di Taiwan. Seorang pekerja migran asal Indonesia, seorang TKW tenaga kerja wanita, akhirnya terbebas setelah dikurung selama 12 tahun di dalam sebuah kamar. Nah, ceritanya begini, seorang PMI ini dengan nama samaran Lili lah, sebut namanya Lili. Umurnya sekarang sudah 50 tahun. Dia tiba-tiba beberapa waktu lalu dia ke kantor imigrasi dengan tujuan ingin dipulangkan ke Indonesia. Ia bercerita selama 12 tahun lalu ia tiba di Taiwan untuk menjadi seorang penjaga lansia. Ia sangat beruntung mendapatkan majikan yang baik dengan gaji yang lebih tinggi dan dapat libur setiap minggu. Nah, disinilah mulai akar permasalahannya. Ternyata dapat libur itu kadang bukan jaminan kita akan bahagia, tapi juga bisa menjadi awal dari malapetaka kita. Suatu hari saat liburan, ia berkumpul bersama teman-temannya asal Indonesia dan beberapa warga Taiwan. Saat itu ia mau kembali ke rumah majikan setelah hampir seharian berkumpul dengan teman-temannya. Salah satu warga Taiwan yang ikut berkumpul waktu itu, ia menawarkan diri untuk mengantarnya dengan mobil. Tanpa pikir panjang, karena merasa teman dan sudah akrab, Lili pun menyetujuinya dan mereka akhirnya naik mobil berdua. Meskipun Lili tidak terlalu mengenal jalanan di Kaohsiung, karena ya dia kalau liburan paling menuju ke tempat-tempat tertentu saja, tapi ia tahu arah yang dituju mobil temannya itu berbeda dengan arah rumah majikan. Ia mulai curiga dan tapi ia masih percaya karena ia temannya. Lelaki bermarga Chen itu kemudian bilang ia ingin mengambil barang di rumahnya. Setelah itu dia akan mengantar Lili pulang, itu alasan sopirnya. Ia pun tenang dengan alasan itu ya. Kemudian mereka tiba di sebuah hotel. Chen membohongi Lili dengan mengatakan takut ia menunggu lama di mobil dan membujuknya untuk ikut dengan Chen ke dalam hotel untuk ambil barang. Aku nanti di dalam agak lama loh, kalau kamu nunggu di mobil nanti kelamaan, kasihan kamu. Ikut enggak apa-apa lah, nanti setelah itu aku antar kamu ke rumah majikanmu, kata Chen itu kepada Lili 12 tahun lalu. Tanpa meragukan Chen, Lili ikut masuk ke hotel dan mulai saat itulah Lili dikurung sampai saat ini hingga 12 tahun lamanya. Waktu masuk hotel tiba-tiba Chen bergelagat berbeda, kemudian Lili di dalam kamar itu pintunya dikunci dan dia tidak bisa keluar. Mereka tinggal di dalam hotel selama hampir 2 bulan. Setiap kali Chen keluar untuk bekerja, Lili diikat di dalam kamar dan baru akan dilepas setelah Chen kembali. Lili menyatakan bahwa ia telah mencoba untuk menjerit, berteriak minta tolong, tapi karena dinding hotel itu terlalu tebal, terlalu kedap suara, sehingga tidak ada orang yang mendengar ceritanya itu dari dalam hotel. Kemungkinan dia lupa kalau di hotel itu ada jendelanya ya. Tapi mungkin juga karena sepi atau apa sehingga tidak didengar oleh orang lain. Setelah 2 bulan, Chen sudah tidak bisa membayar uang hotel dan kemudian Lili dibawa pulang ke rumah Chen yang cuma sebuah kamar kecil dengan 1 tempat tidur dan 1 kamar mandi, 1 meja dan 1 lemari di dalamnya. Itulah yang ditinggali dia selama hampir 12 tahun. Awalnya sama seperti saat ditinggal di dalam hotel ya, setiap kali Chen keluar bekerja, Lili akan diikat sehingga dia tidak bisa keluar. Setelah sekian lama, mungkin karena sudah terbiasa dan sudah mulai percaya dengan Lili, Lili pun juga sudah pasrah dengan nasibnya dan mulai ada rasa tumbuh cinta, mungkin ya sayang karena setiap hari mereka bersama. Ia tidak lagi mengikat Lili selama Chen tidak di rumah, tapi Lili selalu mengingatkan kata-kata Chen yang diungkapkan kepadanya. Tidak boleh keluar rumah, kata Chen, dan itu begitu taatnya Lili sehingga ia tak kabur ya. Akhirnya keduanya hidup saling ketergantungan. Lili menyatakan asalkan dia menuruti kemauan Chen, Chen akan sangat baik kepadanya. Karena terbiasa dengan kehidupan tidak berkecukupan, Lili pun juga tidak akan membeli barang-barang selama 12 tahun itu ya. Bahkan ia membutuhkan sebuah tas pun dia harus menjahit sendiri dari pakaian yang sudah tidak dipakai oleh Chen. Nah,
Kisah ini terungkap pada awal tahun 2021 ini ya, di mana Chen atau kekasih Lily didiagnosis mengidap penyakit yang parah. Lily menawarkan diri untuk menjaganya di RS pada bulan April kemarin dan Chen setuju. Itulah pertama kali Lily meninggalkan kamar tempat ia dikurung selama 12 tahun. Luar biasa, Mbak Lily ini sebenarnya luar biasa. Ada sisi positifnya dari dia ya. Karena penyakit Chen meninggal dunia pada bulan Juni 2021 kemarin. Sekembalinya Lily ke kamar Chen, ia dikunjungi oleh pemilik kamar yang menyatakan Chen sudah 2 bulan tidak membayar sewa kamar karena dia udah meninggal kan. Saat itu Lily baru mengetahui bahwasanya kamar itu bukan milik Chen dan dia pun sempat bingung. Tak hanya itu, anak lelaki dan perempuan Chen yang mendapati kabar bahwa Chen telah meninggal juga mengunjungi kamar Chen untuk membereskan barang-barang Chen, dan saat itulah mereka baru mengetahui kalau ternyata selama ini ayah mereka hidup dengan seorang wanita Indonesia, sebut saja namanya Lily itu ya. Lily yang sudah tidak ada tujuan dan tidak tahu harus berbuat apa meminta pertolongan temannya, dan akhirnya Lily diurus oleh pihak yang berwajib dan kejadian heboh ini baru terungkap. Dengan bantuan dari berbagai pihak, Lily telah berhasil dipulangkan ke Indonesia. Kasus Lily ini tidak bisa dituntut karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Anak Chen berjanji akan mengirim uang kepada Lily sebagai ganti rugi yang telah dilakukan oleh ayah mereka. Selama pengusutan kasus ini, Lily menyatakan ia tidak membenci Chen karena Chen sangat baik kepadanya. Kasus ini mengajarkan kita agar jangan mudah percaya kepada orang lain. Semoga Lily kembalinya ke Indonesia bisa menjalani kehidupan normal dan bisa menjadi contoh bagi kita semuanya, dan semoga kita terjauh dari kejadian-kejadian seperti ini. Ada sisi positif dari kisah Mbak Lily ini ya, dimana dia begitu taat. Seorang istri idaman mungkin bisa taat seperti itu, dilarang keluar rumah pun tidak mau keluar, sampai hitungannya sangat lama banget, 12 tahun. Jarang sekali seorang wanita yang taatnya seperti Mbak Lily ini ya. Nah, itulah kisah yang baru-baru ini viral di Taiwan dan semoga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Bagi kalian yang diberikan liburan panjang, liburan banyak, setiap minggu libur jangan disalahgunakan. Dan bagi kalian yang tidak libur ya jangan usah menggerutu, disyukurin saja karena ya itu mungkin yang terbaik yang dikasih Tuhan kepadamu. Semoga kalian sukses semuanya dan selamat bekerja.